Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Kebangkitan Mataram, episode ke-7. Senopati Kediri berhasil diselamatkan pasukan Mataram. Rombongan Senopati Kediri masih bertempur dengan pasukan pengejar dari Kediri. Pada saat yang sama, utusan Senopati Kediri yang meminta bantuan sudah sampai di perkemahan pasukan Mataram. Pasukan Mataram segera dikirim ke tempat Senopati bertempur. Dengan bergegas mereka menuju medan pertempuran. Pasukan Mataram mengamuk. Pasukan wilayah timur bubar berlarian. Ki Senopati Kediri berhasil dibawa menuju kepondokan pasukan Mataram. Setelah bertemu Pangeran Arya Wiromanggala, keduanya bersalaman. Berkata Pangeran Arya Wiromanggala, "Kanda Senopati, salam dari Ayahanda Panembahan." Senopati Kediri sangat berterima kasih dan memegang kepala, tanda hormat yang sangat. Pangeran Arya Wiromanggala kemudian mengajaknya masuk ke pondokan. Setelah duduk nyaman, mereka meneruskan berbincang. Pangeran Arya Wiromanggala berkata, "Duduklah Paman Alap-alap. Besok Anda teruslah ke negeri Rawa. Bawalah 4 bupati. Paman berhati-hatilah." Tumenggung Alap-alap berkata, "Paduka, mengapa Kediri tidak ditaklukkan sekalian?" Pangeran Arya Wiromanggala berkata, "Aku tidak dipesan menyerang Kediri. Ayahanda hanya berpesan, setelah bertemu Kanda Senopati, segeralah menyerang Rawa. Rawa boleh ditaklukkan dan dijarah hartanya, serta diboyong para wanitanya. Segeralah berangkat, Paman, bawalah 4 bupati. Aku akan segera pulang ke Mataram untuk mengantar Kanda Senopati. Itulah pesan Ayahanda, agar Kanda Senopati Kediri segera ke Mataram. Ayah sangat menunggu kedatangannya." Senopati Kediri berkata, "Mari kita serang Kediri. Saya sangat suka jika itu dilakukan." Pangeran Wiromanggala berkata pelan, "Itu bukan yang dikehendaki Ayahanda Panembahan." Tumenggung Alap-alap segera memberangkatkan pasukan ke Rawa. 4 bupati menyertainya. Setelah Alap-alap pergi, Pangeran Wiromanggala pun kembali ke Mataram. Senopati disuruh menempati barisan depan. Pangeran Arya Wiromanggala berada di tengah, dan para bupati menempati barisan belakang. Jarak masing-masing pasukan sejauh 1 perjalanan. Mereka berjalan dengan penuh kewaspadaan. Barangkali ada musuh yang membuntuti atau mengejar. Setelah sampai di Jogorogo, pasukan Pangeran Arya Wiromanggala berhenti untuk menunggu Tumenggung Alap-alap. Dari Jogorogo, Pangeran Arya Wiromanggala mengirim utusan untuk memberitahu ke Mataram bahwa Senopati Kediri sudah dijemput. Sementara itu di Rawa, Tumenggung Alap-alap sudah berhasil menaklukkan Rawa. Harta benda dan putri boyongan sudah dibawa. Semua boyongan lalu diserahkan kepada Pangeran Arya Wiromanggala di Jogorogo. Pangeran menerima dengan sukacita. Pasukan Mataram kemudian meneruskan perjalanan pulang. Para boyongan ditempatkan di barisan depan. Sementara itu, utusan Pangeran Arya Wiromanggala sudah sampai di Mataram dan menghadap Panembahan Senopati. Berkata si utusan, "Memberitahu kepada Paduka bahwa putra Paduka Pangeran Arya sudah berhasil membawa Senopati Kediri. Juga abdi Paduka Tumenggung Alap-alap sudah berhasil menaklukkan Rawa." Panembahan Senopati lalu berkata kepada Pawang Gajah, "Hei Pawang, berilah pelana dan hiaslah gajah kendaraanku." Panembahan Senopati segera memakai busana indah dan celana berindah, lalu memanggil salah satu selirnya untuk menjemput Senopati Kediri. 300 orang mengiringi sang selir untuk menemui keluarga Senopati Kediri. Seluruh keluarga Senopati telah diberi busana yang indah. Penjemput segera mempersilahkan Senopati Kediri terus laju ke kota. Panembahan Senopati sudah menunggu kedatangan Senopati Kediri. Rombongan Senopati Kediri kemudian ditempatkan di bawah beringin kurung sambil menunggu perintah selanjutnya. Setelah mendapat izin menghadap, Senopati Kediri bersama seluruh keluarga naik ke dalam puri. Sesampai di hadapan Panembahan Senopati, Senopati Kediri meletakkan keris sebagai tanda penyerahan diri, kemudian maju dan sungkem.
Para keluarga berjajar di belakangnya. Ketika Senopati Kediri menyentuh kaki, sang Panembahan mengelus-elus punggung Ki Senopati. Berkata Panembahan Senopati, "Mana saudaramu yang bernama Sorodipo?" Senopati Kediri menyembah dan berkata, "Abdi Paduka Sorodipo berada di belakang, juga bersama adik hamba si Jajagung." Panembahan berkata lagi, "Majulah untuk sungkem kepadaku." Kedua adik Senopati Kediri meletakkan keris dan maju ke depan, lalu sungkem dan menyentuh kaki sang Panembahan. Keluarga Senopati Kediri merasa mendapat sambutan yang hangat. Mereka tak kuasa membalas kasih sayang sang Panembahan, hanya akan tunduk dan patuh sebagai balasannya. Senopati Kediri berkata, "Jasad hamba kami haturkan kepada Paduka Sang Raja, juga darah dan daging hamba, tulang dan sumsum serta rambut, semua kami haturkan kepada Paduka Kanjeng Panembahan. Hidup dan mati kami milik Tuan. Kami tak mengira kami bersaudara punya kesempatan mengabdi kepada Paduka. Hati kami tak ragu lagi, hanya Paduka Tuan hamba. Bila kami sampai mempunyai pikiran mengabdi kepada yang lain, semoga kami tak selamat." Panembahan Senopati berkata pelan, "Aku terima pengabdian kalian. Bakti dan setialah kepadaku. Sudah, sekarang kalian beristirahat dulu. Hei Wiromanggolo, tempatkan kakakmu si Senopati di perumahannya. Baik-baiklah mengaturnya." Panembahan Senopati masuk ke Puri. Ki Senopati Kediri segera dibuatkan rumah yang baik beserta keluarganya masing-masing. Setengah bulan kemudian rumah mereka jadi dan sudah ditempati. Ki Senopati Kediri diberi tanah 1.500 karya. Sorodipo diberi tanah 800 karya. Kedua adik yang lain, Kentol Jajagung dan Kartimoso masing-masing 600 karya. Mereka sudah menjadi penduduk Mataram dan merasa nyaman hatinya. Sebulan setelah peristiwa menyeberangnya Senopati Kediri, Panembahan Senopati tampil di hadapan para punggawa di hari pisowanan. Para putra dan kerabat semua menghadap. Senopati Kediri juga menghadap beserta 3 adiknya. Panembahan Senopati berkata, "Wahai para punggawa Mataram, ketahuilah, Senopati Kediri sekarang aku angkat sebagai putraku. Aku tempatkan sebagai putra sulungku. Semua putra-putraku harus memanggil kakak kepadanya. Patuhilah pesanku ini." Panembahan lalu berkata kepada Senopati Kediri, "Anakku Senopati, sekarang aku minta adikmu yang bernama Sorodipo. Dia juga aku angkat sebagai anak." Senopati Kediri menyembah dan berkata, "Silahkan Paduka, saya patuh segala kehendak Paduka. Paduka lebih berhak, karena dia adalah abdi Paduka. Saya harap kami beserta keturunan kami lestari mengabdi kepada Paduka." Panembahan Senopati berkata, "Aku terima kesetiaanmu. Doa restuku untukmu sekeluarga." Senopati Kediri berkata, "Hamba siap sedia melayani Paduka. Walau harus mengaturkan nyawa, kami tidak akan menolak." Panembahan Senopati berkata, "Ada satu hal lagi, Senopati. Aku ini belum mempunyai kota. Sekarang buatkan aku sebuah kota." Senopati menyembah dan berkata, "Paduka, bila Paduka setuju, seluruh prajurit Mataram Paduka perintahkan untuk membuat bata dari batu putih. Lalu perintahkan lagi untuk mencetak bata merah. Nanti akan menjadi kota yang indah." Panembahan Senopati setuju usulan Ki Senopati Kediri. Segera diperintahkan para prajurit untuk membuat bata putih dan bata merah. Setelah selesai, mereka dikaryakan untuk membuat benteng di sekeliling pedukuhan Mataram. Desain benteng yang dirancang Senopati Kediri tidak memakai lubang di dinding benteng. Berkata Senopati, "Maksud saya kalau ada musuh yang datang ke Mataram, orang kita bisa berlindung di balik benteng. Nanti hamba akan menghadapi di luar benteng." Tidak berapa lama benteng kota Mataram sudah jadi. Sang Panembahan kemudian keluar naik gajah dan mengajak Senopati ikut serta untuk memeriksa benteng. Senopati berkata, "Mohon maaf Paduka, saya takut. Bagaimana bisa saya naik gajah berjajar dengan Paduka? Saya berjalan darat saja." Panembahan Senopati berkata,
"Apa saya harus turun menggendongmu agar kau mau?" Senopati Kediri menyembah lalu dengan sangat takut naik tangga dan duduk di atas gajah bersama Panembahan. Setelah selesai memeriksa, Panembahan menuju Ponconiti. Senopati Kediri turun dengan sangat takut lalu duduk menunduk. Panembahan Senopati berkata, "Bangunlah anakku Senopati, duduklah engkau bersama kedua adikmu. Aku hendak masuk ke Puri. Jangan engkau pulang dulu." Panembahan Senopati kemudian masuk ke Puri dan memberitahu agar digelar pertemuan. Para punggawa sudah lengkap hadir memenuhi balai pisowanan. Panembahan lalu memanggil Ki Senopati untuk masuk ke dalam Puri. Sementara putra-putra yang lain disuruh menunggu di pagelaran. Kalau Ki Senopati sudah keluar, baru mereka boleh bubar. Panembahan menunggu kedatangan Senopati Kediri bersama sang istri. Setelah Senopati datang, Panembahan menyuruhnya maju dan duduk sejajar dengan para istri Panembahan. Senopati Kediri menyembah dan meminta agar tetap duduk di tempatnya. Panembahan memaksa dan dengan takut-takut Senopati Kediri meletakkan kerisnya. Panembahan melarangnya. "Jangan kau letakkan kerismu, tetaplah engkau pakai." Senopati Kediri kemudian bergeser ke depan dan duduk sejajar bersama para istri Panembahan. Mereka kemudian makan bersama. Satu tumpeng dimakam oleh Panembahan, 4 orang istri dan Senopati Kediri. Setelah selesai, sisa makanan segera dibawa keluar. Senopati Kediri merasa mendapat kehormatan yang sangat diperkenankan makan bersama Panembahan dan para istri. Panembahan memang sangat mengasihi Senopati dan menganggapnya sebagai putra sulung. Setelah berbincang sesaat dan memberi hadiah pakaian yang indah, Panembahan mengizinkan Senopati Kediri untuk keluar. Sementara itu, para punggawa yang berada di luar melihat Senopati Kediri telah lengser dari dalam Puri. Mereka pun kemudian membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.